Puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita mengikuti program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan, berterima kasih. Sebentar kami akan merenungkan dan membaca firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan terambil dari Lukas 16 ayatnya yang ke-13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan di pagi hari ini kita diajar untuk jangan mengabdi kepada dua tuan. Yesus adalah Tuhan kita. Kita harus mengabdi kepada Tuhan. Kita tidak boleh mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Yesus menjadi majikan kita, tuan kita. Berarti kita menjadi hamba daripada Tuhan, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Sedangkan Mamon, menurut Kamus Alkitab, itu berarti kekayaan. Mamon juga merupakan gambaran daripada harta benda. Jadi Tuhan Yesus mengajar prinsip yang tidak boleh dilupakan. Jangan sampai kita mengabdi kepada Tuhan, tetapi dalam waktu yang bersamaan kita mengabdi kepada kekayaan. Kita terikat kepada harta benda, kita mencintai harta benda. Kita tidak boleh menjadi hamba daripada Mamon, kekayaan harta benda. Karena orang yang menjadi hamba Mamon akan mencintai uang. Di dalam 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-10, di situ tertulis, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Orang yang cinta akan uang akan memburu uang, sehingga orang-orang yang demikian hidupnya menyimpang, berbuat dosa. Sebab itu, sebagai umat Tuhan, jangan sampai kita menyimpang. Supaya kita tidak menjadi hamba Mamon, kita harus menjadi hamba kebenaran. Seperti tertulis di dalam Roma 6 ayatnya yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Puji Tuhan. Sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Kita harus menurut kebenaran firman Tuhan. Hamba kebenaran adalah hamba yang taat kepada firman Tuhan. Kebenaran dari firman Tuhan memerdekakan hidup umatnya, sehingga umat Tuhan tidak terikat lagi terhadap dosa. Kolose 3 ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian
yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Puji Tuhan. Kita harus mengabdi kepada Tuhan saja. Jangan kita mengabdi kepada Mamon. Puji Tuhan. Sebab itu, mengapa kita tidak boleh menjadi hamba Mamon, kekayaan atau harta benda? Saya mencatat ada 2 hal saja. Yang pertama, karena kekayaan harta dunia, Mamon tidak dapat menyelamatkan. Sebagai contoh di dalam Lukas 16 ayatnya yang ke-23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Bapak, Ibu, Saudara, harta benda dalam dunia, kekayaan kita tidak dapat menyelamatkan kita. Sebab itu, kita harus berpaut hanya kepada Tuhan saja. Puji Tuhan. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh mengabdi kepada Mamon? Karena harta benda, kekayaan tidak dibawa mati. Sebab itu firman Tuhan menjelaskan di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Satu kali kelak manusia akan mengalami kematian menghadap penciptanya, sehingga harta yang dimilikinya akan ditinggalkan. Sebab itu mari kita mengejar hal-hal yang kekal di sorga mulia, tempat yang disediakan oleh Tuhan. Itulah tujuan kita. Sebab itu jangan kita mengabdi kepada Mamon. Kita harus mengabdi kepada Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Kita tidak perlu khawatir apa yang akan kita perlukan, karena Tuhan sanggup memberkati umat-Nya. Jadikan Yesus sebagai yang utama dalam hidup kita. Mencari kerajaan Allah dan kebenaran-Nya. Pasti apa yang kita perlukan, Tuhan sediakan. Puji Tuhan. Tuhan pasti menyediakan baik hal-hal jasmani dan berkat-berkat rohani. Jangan khawatir soal makan, minum, pakai. Karena kita melihat contoh burung-burung di udara saja, mereka tidak bekerja, tetapi diberi makan oleh Tuhan. Mari kita mau tetap taat dan setia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, pagi hari ini hamba berdoa bagi setiap mereka yang mengikuti program Doa Pagi. Kiranya hamba berdoa bagi mereka yang akan beraktivitas, suami, istri, bahkan anak-anak, setiap keluarga. Hamba berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati jasmani maupun rohani. Bagi mereka yang mempunyai pergumulan hidup, masalah ekonomi, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Masalah keluarga, Tuhan tolong.
Masalah pekerjaan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan buka jalan bagi setiap pergumulan di dalam jemaat Tuhan. Mungkin pada saat ini ada yang mengalami sakit penyakit. Hamba berdoa bagi mereka yang mengalami sakit penyakit. Kiranya di dalam nama Yesus disembuhkan, dipulihkan. Oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Kami berdoa untuk setiap mereka yang mengikuti. Apapun permasalahan dan pergumulan mereka saat ini, hamba berdoa kiranya Tuhan tolong berikan kemenangan dan pertolongan di dalam nama Yesus. Berkati kami semua yang sudah mengikuti program ini. Berkati pemerintah kami ya Tuhan, presiden, wakil presiden, pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Berkati kota kami ya Tuhan, sehingga Indonesia Tuhan penuh dengan kemuliaan daripada Tuhan. Berkati setiap pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau nyatakan kuasa-Mu, dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.